Ya, lanjut baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita pada pertemuan kali ini melanjutkan kaji kita kitab Al-Jauharul Mauhub halaman 71, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari atas. Mau'izatun. Ini mungkin penutup bab puasa. Nah, silakan baca. Mau'izah ini suatu pengajaran dan menyebar mengetahui daripada hari raya itu mengingatkan hamba bagi akhirat, dan ada baginya bandingan pada hari kiamat. Maka tatkala lalu Ramadan dan datang Syawal, maka ingatkan olehmu bahwasanya apabila mati seorang telah dunia dan datang akhirat. Dan apabila melihat bulan Syawal, menangis setengah manusia sebab lalu Ramadan dan luput kelebihannya dan suka setengah manusia sebab tiada lagi penat berlapar. Demikianlah orang mati setengahnya ketakutan dan duka cita dan setengahnya kesenangan dan kesukaan. Dan apabila mendengarkan bedil atau suara buk, yakni bunyinya pada tiap hari raya, maka ingatkan olehmu akan tiup sangkakala. Nah, dah, duduk. Itu. Ini nilai filosofis dari hari raya dengan segala pernak-perniknya, dengan segala hal-hal yang berkaitan dengan malam raya sama hari raya itu. Ini nilai filosofisnya. Ada pengajaran yang sangat penting nih, maka disebutnya mau'izatun, satu pengajaran. Ini suatu pengajaran dan iktibar, pelajaran sama kita yang bisa kita ambil. Kata hukama, ada seorang ahli hikmah bertutur. Kata dia, bermula hikmah pada hari raya. Jadi di antara hikmah pada hari raya itu, apa kata dia? Mengingatkan seorang hamba kepada akhirat. Kita diingatkan dengan akhirat. Dan ada baginya bandingan. Jadi sebelum kita masuk ke akhirat, bandingan udah itu. Makanya malam raya itulah bandingannya sebelum kita nanti menuju akhirat. Jadi kalau tiba hari raya, mengingatkan sama kita akan akhirat. Itulah bandingannya pada hari kiamat. Maka tatkala lalu Ramadan, kalau udah lewat bulan Ramadan, masuk Syawal, maka kita akan teringat. Maka ingatkan olehmu, kau harus ingat bahwasanya apabila mati nanti kau, seseorang sudah mati, telah lalulah dunianya, datanglah akhirat. Dunia udah tinggal, akhiratlah datang. Seharusnya gitu, berlalu Ramadan, masuk Syawal. Nah, kita juga harus ingat itu kalau kita nanti mati, habis dunia ini masuk akhirat. Itulah pelajarannya. Kemudian apabila melihat bulan Syawal, menangis setengah manusia. Datang bulan Syawal, ada yang menangis, ada yang tertawa. Kan begitu. Sebagian orang menangis, sebagian lain tertawa. Jadi menangis setengah manusia sebab lalu Ramadan, terutama yang cinta-cinta ibadah, banyak beramal, banyak ketaatan, berlalu Ramadan menangis ya. Maksudnya bumi langit tadi sama lah malaikat tadi. Dan luput kelebihannya. Suka setengah manusia. Sebagian orang ada yang senang. Berlalu Ramadan, sebagian orang senang. Kenapa? Karena tidak lagi penat lagi. Tidak lagi capek, letih, lelah. Berlapar-lapar kita. Haus dahaga kita. Enggak lagi kita dilarang makan siang, minum di siang hari lagi. Karena berlalu Ramadan. Nah, bebaslah. Kan begitu. Jadi tidak lagi penat, berlapar-lapar. Demikianlah orang yang mati, setengahnya ketakutan dan dengan duka cita di dalam kuburnya.
dengan disiksa dengan azab tadi, dan setengahnya juga penuh dengan kesenangan dan kesukaan karena kuburnya itu dijadikan rawdatum miryadil jannah, taman dari taman sorga, sementara orang jahat tadi jurang daripada jurang neraka. Seharusnya kita ingat itulah dia. Kemudian yang berikutnya lagi, nilai filosofis lagi, dan apabila mendengar bedil atau suara buk, yakni bunyi-bunyian pada tiap hari raya, ini bisa saja bunyi mercon atau bunyi apa namanya, beduk. Bisa saja ini bunyi beduk atau bunyi mercon. Kalau dilihat ini bedil ini sebetulnya senjata api. Bedil kata dia. Jadi apabila mendengar akan bunyi bedil, senjata api, senapang. Atau suara buk. Suara buk itulah dia, suara buk lah. Dibilangnya buk, ada suara bunyi bum, buk. Bunyi apa itu? Ya, bunyi bisa saja bunyi beduk atau bunyi mercon. Jadi gini, apabila engkau mendengar ada itu bunyi mercon atau bunyi senapan atau bunyi apa tadi ya, beduk tadi, bagaimana itu? Yakni bunyinya pada tiap-tiap hari lebaran, biasa kan kita kan dengan suara mercon itu dum gitu kan. Maka ingatkan olehmu, kalau ada bunyi-bunyi begitu, kau ingatlah akan tiup sangkakala Israfil. Cemana pula nanti kalau malaikat Israfil meniup sangkakalanya? Apa enggak heboh kita? Ketakutan kita. Kalau seandainya bunyi mercon tadi, orang pun datang, karena nengoknya kan udah bom, nengok api itu. Orang pun sibuk keluar. Tapi kalau nanti tiup sangkakala, bukan lagi keluar lagi, potong panting, celaka, kan begitu. Itulah seharusnya kita bayangkan setiap ada acara-acara, apalagi di Idul Fitri itu, kalau dihidupkan orang tuh bunyi-bunyi seperti itu, ingatlah seperti ditiupkan sangkakala, nilai filosofisnya. Terus lagi. Dan apabila engkau dengarkan suara pada sembahyang, maka engkau ikutkan akan suara hari raya kiamat, berkata Israfil di atas batu. Di atas batu. Di atas batu Baitul Maqdis, hingga segala tulang yang hancur-hancur dan segala kulit-kulit yang pecah-pecah. Hai segala bulu yang gugur. Hai segala kulit yang pecah-pecah, hai segala bulu yang gugur, diperkenankan olehmu bagi melintangkan atas Tuhan yang rahman, seperti firman-Nya, wa uridu ala rabbika saffa, dan dilintangkan akan mereka itu atas Tuhan engkau bersop-sop. Dan apabila keluar manusia kepada tempat sembahyang, maka ingatkan olehmu akan keluar manusia daripada kubur seperti belalang yang bertaburan. Dan apabila melihat kamu akan manusia keluar kepada sembahyang itu, setengah berjalan dan setengah berkendaraan. Ya. Dan setengah berkendaraan. Maka ingat olehmu. Coba. Setengah berkendaraan, maka ingat olehmu akan berjalan kepada berkendaraan, dan setengah olehmu. Coba. Berkendaraan tuh. Berkendaraan, maka ingatkan olehmu akan berjalan kepada mauqif. Apa sih? Mauqif. Demikian juga setengah berkendaraan dan setengah berjalan dan setengah mengesok atas sekira-kira amal mereka itu. Dan apabila sampai manusia kepada tempat sembahyang, dan adalah setengah kain baharu dan setengah kain
buruk, dan setengah putih dan mukanya, setengahnya kain baru, dan setengahnya kain buruk, dan setengahnya putih mukanya, dan setengahnya hitam mukanya, dan setengahnya di dalam naung, naung, dan setengahnya dalam panas matahari. Maka ingat olehmu akan padang mahsyar, dan bersalah-salahan al manusia padanya. padanya setengah putih mukanya dan setengah hitam mukanya dan setengah di bawah naungan arash dan setengah di dalam panas matahari yang mengalir peluhnya. Dan apabila mengikut Dan apabila engkau lihat akan manusia setengahnya, maka apabila engkau lihat akan manusia setengahnya di dalam berkejut dan kesusahan dan tersengatnya, dan setengahnya dalam aman dan kesenangan, kesukaan, maka engkau ingatkan demikianlah pada hari kiamat segala anbiya dan aulia di dalam kesukaannya dan orang-orang isyqiya, yakni orang-orang yang asyqiya dan orang-orang yang celaka di dalam terkejut dan haru hara kiamat. Dah titik. Sampai situ loh. Tadi udah kita sebutkan filosofis yang lain. Ini panjang ini nilai-nilai filosofis nih. Ini dijelaskan lagi ya. Apabila engkau dengar akan seru kepada sembahyang, kan diajarkan as-salatul jami'ah li'idil. Kan gitu kan? Nah, jadi apabila engkau mendengar ajakan untuk melakukan sholat, diumumkan dulu atau dipanggil untuk mengerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka engkau ingatkan akan seru di hari kiamat, dipanggil nanti kita pada hari kiamat. Nah, inilah yang kita bayangkan agar meresap di hati. Jadi kau bayangkanlah berkata nanti malaikat Israfil di atas batu Sokhro, di atas batu Sokhro Baitul Maqdis nanti. Disitulah nanti malaikat Israfil berkata, hai segala tulang yang hancur, wahai tulang-tulang yang sudah hancur, hai segala kulit yang pecah, kan begitu kan, tulang-tulang kan dah hancur, tulang kita kan dah hancur, kulit-kulit kita kan dah pecah, kan dah menyatu menjadi tanah. Hai segala bulu-bulu yang gugur, bulu-bulu yang ada di badan kan guguran, udah menyatu sama tanah. Diperkenankan olehmu bagi melintangkan atas Tuhan yang Rahman. Pada hari ini kalian dibolehkan untuk meminta pertanggungjawaban, untuk membentangkan, untuk mengajukan segala macam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 48 itu. Wa uridu ala rabbika saffa. Itu dia. Itu surah Al-Kahfi itu, Al-Kahfi ayat 48. Jadi kalau kita lihat itu apa sebenarnya arti dilintangkan itu, dibentangkan, dipinta kepada Allah pertanggungjawaban, dibentangkan, dilintangkan. Jadi dilintangkanlah akan mereka itu asal Tuhan engkau bersop-sop. Kita nanti dihadapkan kita, diberdirikan atau dibujurkan kita nanti di hadapan Tuhan dalam keadaan bersop-sop, dibentangkan kita, bentangkan. Bersop-sop, macam sosok sembahyang, begitu kita nanti untuk menerima pertanggungjawaban. Jadi kalau seandainya kita bisa membayangkan seperti itu, bayangkanlah. Itulah makanya sewaktu kita mau melaksanakan sholat diseru, bayangkanlah kita nanti seperti itu, kita sedang menghadap Allah dalam keadaan bersop-sop. Kemudian apabila keluar manusia kepada tempat sembahyang, sudah selesai kita sholat, maka ingat olehmu akan keluar manusia daripada kubur. Kita nanti keluar daripada kubur seperti belalang yang bertaburan. Aneh-aneh yang berserak, semut yang keluar dari kandang. Macam itu nanti kita bertaburan. Semut yang keluar dari kandang, bertabrak-tabrakan, macam itulah belalang.
Jadi berserak nanti manusia ketika keluar dari kubur. Apabila melihat kamu akan manusia keluar kepada sembahyang, lalu udah kau tengok nanti orang keluar daripada sembahyang itu setengahnya berjalan. Kan begitu kan? Tadi kita disuruh untuk sholat. Ini udah selesai sholat. Orang sholat kan berserak entah kemana-mana, ya semacam semut, semacam belalang yang bertaburan. Ini pula, kalau kau tengok orang sudah selesai keluar daripada sholat, kau tengok sebagian orang itu keluar manusia sembahyang itu setengahnya berjalan, setengahnya lagi berkendaraan. Ada yang berjalan, ada yang berkendaraan. Maka kau bayangkan, kau ingat. Nah, itu maksudnya. Ingatkan olehmu, bayangkan olehmu. Kau nanti berjalan menuju mauqif. Menuju mauqif itu tempat berdiri di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita diberdirikan nama. Mauqif tempat berdiri. Nah, diberdirikan nanti kita lama di padang mahsyar. Setengahnya berkendaraan, setengahnya berjalan. Nah, jadi ada nanti orang itu menuju padang mahsyar itu ada yang berkendaraan, ada yang berjalan kaki. Makanya kan ada riwayat hadis kalau kita kurban naik lembu kita, naik kambing kita. Tapi bukan kambing itu lembu kita itu, tak kendaraan lain. Allah jadikan. Atau secara harfiah bisa saja hewan itu nanti dikasih satu-satu. Jangan pula nanti 7 orang naik satu lembu, 7 orang gimana mau duduk? Nah, bukan itu. Entah dikasih Tuhan nanti lembu-lembu lain, sapi-sapi lain, kendaraan-kendaraan lain itu nanti. Jadi ada nanti kita bangkit dari kubur itu berkendaraan. Ada nanti yang berjalan kaki. Lalu setengahnya mengesok. Ada yang tak bisa berjalan, ngesot. Jalan kaki, ngesot itu berarti ikutlah pantatnya, digeser-gesernya. Macam orang lumpuh, begitulah. Setengahnya mengesok. Atas, setengahnya berjalan, setengahnya mengesok, atas sekira-kira amal mereka itu. Jadi sesuai dengan amal ibadah yang kita lakukan. Lalu apabila sampai manusia kepada tempat sembahyang, kalau kita sudah sampai kepada tempat sembahyang kita, dan adalah setengahnya kain baru. Orang nanti sholat tuh kan, ada yang pakai kain baru, ada yang pakai kain buru, ada bermerek, belum lagi copot lagi merek masya Allah lagi. Tahu orang kainnya kain baru, oh baru itu. Kau tengok selengket itu gajah duduk itu. Nampak dari merek yang biasa itu, bukan gajah duduk di bawah tuh. Masih nampak orang tahu barunya bisa warnanya terlalu kali terang. Kalau kain-kain lama ini kan warna kan udah hilang. Nah ini kalau ada kain baru orang tahu ini kain baru. Kau tengok warna itu, mencolak kan. Jadi ada yang pakai kain baru, ada orang yang pakai kain baru, baju second, baju lama. Setengahnya ada yang putih mukanya, wajahnya putih berkilau, ada begitu. Dan setengahnya pula ada yang hitam mukanya. Ya, tergantung orang lah. Kalau kulitnya putih, kalau kulitnya hitam. Nah, tapi kalau penampilan orang kaya itu nampak wajah kaya sama wajah susah. Kalau di sinetron untuk kita tengok wajah orang kaya itu bersih, wajah orang susah tuh hitam, jelek dia. Mungkin itu maksudnya nanti. Jadi padang mahsyar itu nanti ada yang bersih, ada yang hitam. Nah, setengahnya sebagiannya ada yang hitam. Setengah itu sebagian ya. Jadi sembahyang ada setengahnya kain baru, ada setengahnya kain buru, ada setengahnya putih mukanya, ada setengahnya hitam mukanya, ada setengahnya dalam naung. Dalam naung itu tak merasa panas, pakai payung, dinaungi awan. Itu dinaungi dalam naung nih. Nah, tak merasa panas dia dalam naungan. Dan setengahnya dalam panas, kono panas mencolok. Nah, ada nanti nggak kena panas, ada nanti yang dapat panas. Jadi yang tidak kena panas ada di padang mahsyar itu, ada nanti yang kena panas. Nah, dalam panas matahari. Maka ingat olehmu, kalau udah gitu-gitu kondisinya, kata ulama ini, kau ingatlah, kau bayangkanlah kondisi kau nanti di padang mahsyar. Nah, seperti itulah nanti. Berbeda-beda hal manusia itu nanti di padang mahsyar. Ada yang putih mukanya, ada yang hitam mukanya, ada pula yang di bawah naungan aras dia. Kan ada kan sab'atu zillahumullah fi yaumin la zillah illa zillu. Kan begitu kan? Pemimpin yang adil, orang yang cinta sama masjid, orang yang hafal Quran. Banyak itu, ada 10 orang yang dinaungi Allah pada hari kiamat, berada dalam naungan Tuhan dengan merasa panas di padang mahsyar. 10. Nah, jadi ada nanti yang seperti itu, di dalam naungan arasi dengan merasa panas. Ada juga yang dalam keadaan panas, saking panasnya luar biasa, sejengkal matahari di kepala tadi,
mengalirlah peluh itu keringat. Mengalirlah keringat di tubuh orang tersebut. Ya, udah sampai situ. Iya. Ya, sampai situ atau huru hara? Huru hara ya. Nah, lanjut lagi. Dan apabila engkau lihat akan manusia setengahnya dalam terkejut dan kesusahan. Jadi gini, di Idul Fitri itu juga ada juga orang yang susah, ada yang terkejut, ada yang sedih. Nah, jadi apabila engkau lihat akan manusia setengahnya dalam Idul Fitri itu ada yang terkejut, ada yang kesusahan, ada yang merasa aman, ada yang dengan kesenangan. Ya, mungkin kalau dia menerima berita-berita yang tak enak, nggak senang lah dia. Tak ada duit, tak senang dia, nggak dimakan pun, ada hal yang nggak bisa dimakan, pokoknya tak ada uang belanja, nggak senang. Di kondisi manusia itu pada raya itu macam-macam. Ada yang senang, ada yang tidak, ada yang terkejut, ada yang kesusahan, ada yang merasa aman dan kesukaan. Ada yang tenang, ada yang aman, ada yang tak senang, ada yang susah. Maka engkau ingat, kau bayangkanlah demikianlah nanti keadaan orang pada hari pada hari kiamat. Nanti manusia di hari kiamat itu berbeda. Segala anbiya dan aulia, para nabi, para wali-wali Allah dalam keadaan kesenangan. Sementara orang-orang yang askia, orang yang celaka, dalam keadaan terkejut. Dan huru hara pada hari kiamat. Titik. Terus lanjut. Dan apabila engkau lihat akan panji-panji sultan, maka engkau ingatkan akan panji-panji oleh alhamdu pada tangan Nabi Muhammad SAW. Dan apabila engkau lihat akan berhimpun manusia, maka engkau ingatkan akan berhimpun sekalian makhluk pada padang mahsyar. Dan apabila berdiri mereka itu pada sembahyang, maka engkau ingatkan akan berdiri segala makhluk bagi Tuhan Rabbul Alamin. Dan apabila apabila angkat tangan mereka bagi takbir, maka ingatkan olehmu akan angkat tangan mengambil suratan amal. Dan apabila membaca imam akan bacaannya, maka ingat olehmu akan membaca suratan amal. Dan apabila rukuk mereka, maka ingatkan olehmu akan kehinaan segala muka bagi Tuhan Al-Hayyul Qayyum, seperti firman-Nya, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan telah hinalah segala muka bagi Tuhan Hayyul Qayyum. Dan apabila sujud mereka itu, maka ingatlah olehmu akan hari yang diserukan akan mereka itu pada sujud, seperti firman Allah, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Sebut olehmu ya Muhammad akan hari yang dibukakan daripada batas, yaitu hinayah, daripada saat hari huru hara kiamat, dan diserukan mereka itu kepada sujud. Dan apabila duduk mereka itu, maka ingat olehmu akan duduk tiap-tiap umat atas lutut mereka itu, seperti firman-Nya, wa tara kullu ummatin jasiyah. Dan melihat engkau yang Muhammad akan tiap-tiap umatku duduk atas lututnya daripada ketakutan hari huru hara kiamat. Dan apabila memberi salam mereka itu pihak kanan dan pihak kiri, dan bercerai segala manusia, maka ingat olehmu akan bercerai makhluk satu puak kepada surga dan satu puak kepada neraka, seperti firman-Nya, fariqum fil jannah wa fariqum fi sa'ir. Dan satu puak pada surga dan satu puak pada neraka. Dan apabila membaca imam akan khutbah, maka ingat olehmu akan seru Jibril alaihissalam
ketahui olehmu bahwasanya sianu anak sianu anak sianu bahagia selamanya, selamanya, tiada celaka tiada celaka. Demikian kemudiannya dan ketahui olehmu bahwa sianu anak sianu celaka selama-lamanya, tiada bahagia akannya. Dan apabila tiada bahagia kemudian. Dan Nah, titik di situ. Nah, kita lanjutkan penjelasan lagi ya. Dan apabila tadi sudah ya, dan apabila engkau lihat akan panji-panji sultan. Panji-panji itu yang lalu apa panji-panji? Hah? Bendera. Nah, jadi kalau kau tengok ada bendera-bendera yang dipacakkan, yang dibawa oleh sultan, apabila engkau lihat akan panji-panji sultan, maka engkau ingat akan panji-panji liwaul hamdi. Kalau presiden saja punya bendera, sultan saja punya bendera, nah, bagaimana nanti dengan Rasulullah? Jadi apabila engkau lihat akan panji-panji sultan, karena biasanya kalau udah namanya istana negara, orang tempat-tempat penting itu kan banyak panji-panjinya, banyak bendera-benderanya. Jadi apabila engkau melihat akan panji-panji sultan, panji-panji pemimpin, bendera-bendera yang dikenakan atribut sebagai seorang pemimpin, menandakan akan datang pemimpin atau tempat pemimpin, maka engkau ingatkanlah akan bendera liwaul hamdi pada tangan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad nanti ada punya namanya bendera liwaul hamdi. Dan apabila engkau lihat akan berhimpunnya manusia, maka engkau ingat akan perhimpunan segala makhluk pada padang mahsyar. Nah, jadi kalau ada nanti orang berkumpul untuk melakukan ibadah atau apapun, ya kita disuruh untuk membayangkan bagaimana kita nanti berkumpul di padang mahsyar. Dan apabila berdiri mereka itu kepada sembahyang, berkumpul orang itu untuk sholat, seperti itu nanti kita berkumpul di padang mahsyar. Lalu kalau mereka nanti berdiri kepada sholat, ingatkan olehmu kalau kau nanti berdiri di hadapan Tuhan, begitu juga seluruh makhluk nanti berdiri di hadapan Tuhan untuk meminta pertanggungjawaban. Dan apabila engkau angkat tangan mereka, dan apabila angkat tangan mereka itu, jadi orang yang sholat tadi udah mengangkat tangan, mau melaksanakan sholat bagi takbiratul ihram, maka kau bayangkan, kau ingatlah itu, angkat tanganmu mengambil suratan amal. Kita nanti nggak bisa mengambil suratan amal. Maka ingatkan olehmu akan angkat tangan mengambil suratan amal. Kita nanti dipaksa ngambil. Kalau kita ngambil tangan kanan, ternyata jatah kita tangan kiri, pukulkan malaikat lah. Kiri. Nah, tak bisa itu. Kalau udah jatah dari kiri, ya kiri. Tak bisa kita langsung ambil ini. Tahu diri nanti saya itu. Karena disesuaikan dengan amal. Dan apabila berdiri mereka itu kepada sembahyang, maka engkau ingat akan berdiri segala makhluk bagi Tuhan Rabbul Alamin. Apabila angkat tangan mereka bagi takbir, maka ingat olehmu akan angkat tangan mengambil suratan amal. Dan apabila membaca imam, ini nilai filosofis. Kalau imam sudah membaca bacaan ayat, bacaan surat, maka ingat olehmu akan membaca suratan amal. Kalau imam baca ayat, baca surat, kita juga ingat nanti kita akan membaca suratan amal kita masing-masing di Idul Fitri itu. Itu gambaran pada hari kiamat. Makanya apabila ruku imam mereka itu, maka ingat olehmu akan kehinaan segala muka bagi Tuhan, ayat Al-Hayyul Qayyum. Kita nanti hina, muka kita nanti hina di hadapan Allah, Tuhan yang maha hidup, yang maha mengatur, yang maha berdiri dengan sendirinya, kan begitu, Al-Hayyul Qayyum. Jadi kita nanti akan hina di hadapan Tuhan Hayyul Qayyum. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat dalam surat Thaha ayat 111. Betul ya? Wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Itu. Jadi itu surat Thaha itu ayat 111 tuh. Dan telah hinalah segala muka wajah di hadapan Tuhan Al-Hayyul Qayyum. Mana berani orang nanti menunjukkan kesombongannya, kediktatorannya di hadapan Tuhan, semuanya hina.
Kemudian dan apabila sujud mereka itu, maka ingat olehmu akan hari yang diserukan akan mereka itu kepada sujud. Kita nanti kalau udah sujud, kita nanti disuruh sujud, dipaksa, menunduk. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 42, yauma yuksafu an sakin wa yud'auna ila sujud. Kan begitu. Pada hari kita nanti dipaksa untuk sujud. Sebut olehmu ya Muhammad akan hari yang dibukakan daripada betis. Ya Muhammad, kau ingatlah. Sebut itu maksudnya, kau ingatlah ya Muhammad pada hari yang dibukakan daripada betis, yaitu kinayah daripada sangat haru-hara kiamat. Sangat huru-hara kiamat. Jadi terbuka betis-betis orang nanti. Tak ada lagi penutupnya. Pada hari terbuka betis-betis orang, lalu dipaksa mereka, disuruh mereka untuk sujud di hadapan Allah. Daripada sangat haru-haranya kiamat, dan diserukan mereka itu untuk sujud. Dan apabila duduk mereka itu, maka ingat olehmu, kalau kita duduk sholat, ingat olehmu akan duduk, tiap-tiap umat nanti di atas lutut, duduknya seorang hamba. Duduk di lutut masing-masing. Kalau hamba itu kan duduk di lutut, duduk bersimpu. Begini ya, bersimpu ya. Bukan duduk bersilah, atau duduk tawarruk, atau iftiros. Tapi duduk lutut kita, duduk hamba. Jadi kalau nanti ada orang duduk dalam sholat di Idul Fitri itu, ya kita bayangkan itulah dia. Kita nanti duduk bersimpu di hadapan Allah. Di hadapan Allah, Rabbul Alamin, minta pertanggungjawaban. Itu dia, maksudnya itu. Jadi lutut, duduk di atas lutut mereka masing-masing seperti firman Allah, wa tara kullu ummatin jasiyah. Dan melihat engkau Muhammad akan tiap-tiap umat duduk atas lututnya. Mereka duduk atas lututnya. Daripada ketakutan, bukan kinayah. Daripada ketakutan. Kalau di atas tadi kinayah. Ada kan daripada betis, yaitu kinayah daripada sangat huru-hara kiamat. Kalau ini tadi karena ketakutan. Kemudian, dan apabila memberi salam mereka itu, imam kan beri salam, sudah selesai sholat, pada pihak kanan, pihak kiri, Assalamualaikum warahmatullah, bercerai segala manusia. Maka ingat olehmu akan bercerai makhluk nanti, satu puak, satu golongan. Puak itu golong. Satu golongan kepada surga, satu golongan ke neraka. Itulah firman Allah di dalam Al-Quran, surat As-Surah ayat 7. Farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir. Kalau di al tadi kan wa tara kulli ummatin jasiyah, itu surat Jasiyah ayat 28. Jadi kalau tadi kan sudah kita sebutkan ya, pada hari yang dibukakan daripada betis. Betis disingkapkan betis itu tak ada lagi penutup betis. Kalau kita kan pakai celana, kan ada betis ya. Nanti nggak ada pakai celana lagi, telanjang. Disingkapkan Tuhan. Apa yang hendak kita sombongkan kalau kita sudah berada kondisi seperti itu? Hanya pertolongan Allah yang kita harapkan. Kan begitu kan? Jadi jelaslah filosofis Idul Fitri itu dengan gambaran yaumil kiamah. Udah ya? Perhatikan tuh tengok ya. Farikum fil jannah, satu puak pada surga, satu puak kepada neraka. Dan apabila membaca imam akan khutbah. Kalau imam nanti sudah membaca khutbah, maka ingat olehmu akan seru Jibril. Kita nanti akan dipanggil oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketahui olehmu bahwasanya sianu anak sianu, umpamanya Udin anak Pak Lokot, anak Pak Sangkot umpamanya, dipanggil nanti sianu anak sianu. Sianu anak sianu bahagia selama-lamanya. Kau bahagia, tak ada celaka. Kemudiannya, jadi sudah ini kau akan bahagia selama-lamanya masuk ke dalam surga. Dan ketahui olehmu bahwasanya sianu anak sianu, dipanggil nanti nama-nama orang celaka, umpamanya Abu Jahal, bin Abdul, siapa nama ayah Abu Jahal? Kakek Rasulullah. Abdul Muttalib, Abu Talib, Abdul Muttalib, kan begitu kan, Abu Talib, Abdullah bin Abdul Muttalib itu kan. Punya Abu Jahal bin Abdul Muttalib, kan udah orang celaka itu, udah jadi penghuni neraka. Nanti dipanggil nanti pada hari kiamat. Sianu anak sianu celaka selama-lamanya tiada bahagia. Kemudian
Nah, kalau yang belum jelas matinya kafir, tak boleh pula kita sebut mereka itu celaka, kita kafirkan. Karena bisa saja Tuhan muqallibal qulub mengasih hidayah. Makanya kita nggak boleh mengatakan itu celaka si anu. Bisa saja berubah, musuh menjadi kawan, kawan menjadi musuh. Tapi kalau udah jelas mati Firaun, nanti panggil Firaun anak si anu, siapa nama ayah dia. Nah, itu nanti dipanggil, nanti masuk neraka. Kemudian apabila disembelihkan kurban, ini lain lagi nih. Kalau tadi gambaran Idul Fitri, ini Idul Adha pula. Apabila disembelihkan kurban, maka ingat olehmu. Gambaran filosofis dari Idul Adha itu. Ingat olehmu akan disembelih maut yang ada ia atas rupa kibas. Jadi ingat olehmu akan disembelih nanti maut ada ia atas rupa kibas pada hari kiamat antara surga dan neraka. Jadi kita tiap hari raya kurban, tiap hari raya kita kurban, kita sembelih kambing, kelembu, kerbau. Nanti di hadapan Tuhan juga begitu seperti itu. Allah ada nanti yang Allah sembelihkan kurban. Sebetulnya apa yang disembelihkan Tuhan tuh? Al-maut, kematian. Makanya kalau kita nanti sudah berada di alam barzah, di alam akhirat, tak ada lagi cerita mati. Kematian itu sudah disembelih. Nah, itu maksudnya. Apabila disembelihkan kurban, maka ingat olehmu akan sembelih maut. Mati itu tak ada lagi. Yang ada ia atas rupa kibas. Jadi kibas nanti disembelih, artinya simbol menyembelih kematian. Kematian udah nggak ada lagi. Pada hari kiamat, antara surga dan neraka. Seru yang menyeru. Ada nanti yang memanggil, hai ahlul jannah, wahai penghuni surga, khulud bila maut. Kalian kekal di surga tanpa ada mati. Itu maksudnya. Sehat terus kalian, hidup terus kalian semua selama-lamanya di surga, tak ada cerita mati-mati lagi. Karena sudah disembelih kematian tersebut. Dan ahlun nar, wahai ahlun ahli neraka, khulud bila maut. Nah, itu dia. Kekal kau dalam neraka tanpa ada kematian. Karena siksa aja terus-menerus, tak ada berhenti. Kalau kita di dunia ini kan kesudahan kematian. Nah, jatuh, putus kepala kawan mati, tak ada hidup lagi. Kan selesai. Nah, di hari kiamat nanti kalau disiksa, siksa terus selama-lamanya sampai sesuai dengan jatah waktu yang ditentukan Tuhan atau sesuai dengan kadar dosanya. Sampai sini kaji kita ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji tentang bab puasa sampai berapa kali pertemuan ini dapat kita pahami dengan sebaik mungkin. Nah, silakan yang bagi yang menyimak dari mulai halaman 64 sampai halaman 72. Silakan kalau nggak paham nanti boleh bertanya langsung dengan saya, boleh. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.